sebelum kita ini, Pak Said, mari kita jelaskan IT sebenarnya yang tadi. Tadi saya sudah kirim itu supaya kita bagaimana nanti bisa membentuk call. Dan tadi yang video yang pernah kita tonton, ada video terbaru itu sudah kita download di YouTube-nya Mas Umi. Untuk Mas Umi itu Mas Umi memanggil, dibuka saja nanti. Tapi jangan lupa juga share, ya kan, like dan subscribe supaya nambah nih ini Mas Umi. Ini dikelola akan kita seperti itu. Juga punya Bang Abdullah, apa Bang Abdullah namanya YouTube-nya itu? Integritas Bang Dula. Dibuka integritas Bang Dula. Kalau saya Ahmad Yani Channel seperti itu. Nah, sekarang kita masuk bagaimana mendaftarkan online. Nanti format dalam bentuk IT itu sudah saya kirim. Nanti ini akan dijelaskan oleh yang beliau yang memahami ini IT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum, Bapak dan Bapak Ketua Majelis Syuro, Ketua DPW Jatim, Ketua DPD, dan sahabat-sahabat Mas Umi, Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. DPP Mas Umi telah mencoba membuat sebuah sistem IT yang terdiri dari beberapa hal. Jadi kebetulan saya di DPP, saya perkenalkan, nama saya Said Ulang Fauzi. Saya adalah Ketua Bidang Digital Sistem Kepartaian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ingin membangun partai kita berbasis digital. Nah, ada beberapa bidang lainnya. Ada bidang broadcasting, ada saudara saya ini Pak Arif, beliau Ketua Bidang Broadcasting. Dan juga ada 2 bidang lagi, ada 3 bidang lagi di bagian digital ini. Satu yang terpenting yaitu bidang big data. Nah, bidang big data adalah bidang ini. Kenapa kita menyebut big data? Karena yang namanya database itu pada zaman sekarang ini adalah sesuatu yang sangat berharga, bisa kita ekonomikan. Nah, nilai keekonomiannya itu nanti apabila data ini sudah terbentuk akan bisa dirasakan oleh seluruh elemen partai, baik pada tingkat individu, pada tingkat DPC, DPD, sampai ke DPP. Jadi nanti ini bisa insya Allah dengan sistem yang akan kita bangun akan menghasilkan pendanaan yang bisa kita gunakan untuk keperluan partai kita. Jadi partai kita insya Allah tidak perlu mengemis-ngemis ya, gitu Bang Yeni ya. Nah, ini nanti akan dibagikan linknya melalui WhatsApp, melalui, kalau SMS agak susah ya, melalui email bisa. Selain kita membagikan link, kita juga membangun sistem IT berdasarkan website kita. Jadi kita punya website namanya partaimasyumi.id. Gampang ya, ingat ya, partaimasyumi.id. Itu website pertama kita. Tapi bagian kompartemen OKK dengan bidang infocomnya juga merencanakan satu portal lagi yang insya Allah akan kita namakan, kalau dari IT menyarankan namanya Masyumi News. Jadi itu adalah portal berita untuk membentuk opini. Itu bagian membentuk opini ini tugas dari bagian OKK bidang infocom. Namun sistemnya dibangun oleh bidang saya, bidang IT. Nah, nanti ada insya Allah ada 2 portal. Dan direncanakan juga ada media cetak. Media cetak terbatas karena media cetak sudah tidak tren lagi. Dunia ke depan adalah dunia yang serba full digital. Jadi media cetak ini hanya sebenarnya untuk ada arsip di antara kita.
Jadi dicetak terbatas dan dibagikan terbatas kepada DPW dan DPD nantinya. Bapak Ibu sekalian, selain link, ini juga nanti nempel di website kita. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke dalam website partaimasumi.id, di sana ada tombol yang bisa diklik. Klik tombol tersebut akan diarahkan ke halaman form digital ini. Nah, kalau Bapak Ibu melihat, nanti ini sebenarnya cukup gampang ya. Kalau linknya sudah dapat di HP, ini langsung nanti dengan HP, langsung Android atau iOS, tinggal diisi saja. Masuk ke field ini, isi nomor KTP, nomor NIK, masuk ke field nama, tinggal isi nama. Begitu juga selanjutnya sampai dengan semuanya selesai. Tolong di scroll terus. Nah, tolong saya sampaikan, maaf, tunggu, tahan dulu. Kalau ada tanda seperti ini, tanda bintang merah, itu tidak bisa dilewati Bapak Ibu. Itu wajib diisi. Karena kalau tidak diisi, data ini tidak bisa disubmit. Jadi mohon perhatian. Jadi jangan nanti, wah ini kenapa nggak bisa disubmit? Berarti ada data yang terlewati, yang tidak diisi. Oke, tolong di scroll lagi. Nah, di sini juga ada kolom untuk unggah foto dan scan KTP. Saya harapkan Bapak Ibu sudah memiliki foto pribadi dan KTP di HP masing-masing atau di laptopnya. Diusahakan, kami berikan petunjuk sedikit, diusahakan KTP-nya itu yang benar-benar jelas. Difoto sedemikian rupa dengan posisi yang tegak. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa melakukan dengan mesin scanner. Kalau di scan jauh lebih bagus, pasti presisi dia. Karena banyak sekali pengalaman kami di DPP dalam proses menyusun keanggotaan, kami menerima KTP yang tulisannya saja susah dibaca gitu ya. Nah, ini akan merepotkan semua pihak. Kira-kira cukup jelas mengenai form digital ini? Jelas ya? Ya, nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa diarahkan ke DPW karena tentunya DPW akan selalu berkonsultasi dengan DPP. Diunduh di mana? Oke, ini diunduh. Oke, Pak, gimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya David dari Probolinggo. Baik, Pak David. Saya sudah mencoba ini. Ya. Barusan saya coba. Muncul satu masalah. Baik. Masalahnya adalah ketika kita memfoto KTP. Di sini muncul file size cannot exceed 2 KB. 2 mega mungkin, bukan 2 kilo, 2 mega. Di sini muncul 2 KB. Oh, 2 KB. Nanti ketika saya klik itu sempat muncul 2 mega. 2 mega, saya 2 mega. Saya coba muncul dari berbagai posisi ya, mulai landscape komplek, tetap tidak bisa. Ya. Baik. Ada yang mau tanya lagi? Oke, saya jawab ya. Saya udah paham. Ya, oke. Mengenai diunduh di mana, jadi ini tidak perlu diunduh, Pak. Jadi kalau Bapak ingin mendapatkan form digital ini, yang pertama kami bisa kirimkan lewat WA, namanya kami kirimkan link. Bapak tinggal klik link tersebut, Bapak akan diarahkan ke halaman ini. Tentunya Bapak terkoneksi dengan internet ya Pak. Oke, baik. Atau Bapak buka website partaimasumi.id. Di sana ada tombol, tombolnya judulnya tertarik. Kalau kita klik tertarik, daftar. Klik sekali lagi daftar, Bapak diarahkan ke halaman ini. Oke. Nah, untuk masalah teknis yang dihadapi oleh Mas David ya, solusinya begini Mas. Kalau Mas punya komputer, memakai aplikasi kompresi file atau punya aplikasi Photoshop bisa dikecilkan. Atau kalau Mas misalnya melalui HP juga banyak sekali di Android aplikasi untuk mengecilkan kita punya foto yang kita foto. Karena rata-rata HP sekarang ini kan udah canggih-canggih nih.
Ada HP yang sekarang mungkin sudah 64 megapiksel rekaman kameranya. Artinya apa? Sekali kita bidik, biasanya itu bisa mencapai 13 mega bahkan. Jadi harus dikecilkan dulu supaya dia sesuai dengan persyaratan aplikasinya. Kenapa kita batasi 2 mega? Ini untuk mengurangi beban server kita, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memudahkan proses upload data. Semakin besar data yang Mas upload, data Mas yang terpotong di HP juga besar, prosesnya jadi lama. Kita di sana di server juga terimanya dengan beban yang agak berat. Gitu. Mungkin begitu ya, Mas? Gini, Gimana? mohon maaf ya. Kebetulan saya juga dulu pernah di bidang kayak gini lah. Iya. Nah, artinya ketika kita melakukan registrasi online gitu kan, biasanya Iya. langsung memang ada fasilitas foto dan langsung selesai, Mas. Artinya begini, kita melihat kondisi di lapangan. Tidak semua orang bisa langsung memfoto terus kita mengedit. Gitu loh. Artinya kita butuh ini praktis. Dan kita butuhkan sebenarnya itunya untuk mungkin kalau yang muda-muda bisa mungkin. Iya. Saya insya Allah bisa untuk mengedit, syaratnya minta 2 mega gitu ya. Insya Allah bisa. Cuman mungkin apa dinaikkan dikit lah atau Kita pertimbangkan. Kita pertimbangkan bisa. Tapi memang tidak bisa kita buka sampai misalnya kita terima 10 mega itu jelas akan memperberat server kami di sana. 5 mega mungkin masih bisa kita pertimbangkan. Yang paling sederhana begini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu keluarkan KTP, Bapak letakkan di meja dengan posisi meja yang cukup terang, Bapak fotonya agak jauh sedikit. Saya rasa semua aplikasi foto yang standar tanpa aplikasi yang kita download di Android, kayak ya standar lah ya, di semua HP ada, langsung ada menu crop. Nah, begitu kita fotokopi KTP dari posisi yang agak jauh sedikit, dengan catatan tulisannya terbaca, lalu kita lakukan cropping, insya Allah pasti filenya di bawah 2 mega, saya yakin sekali. Itu HP saya yang sekarang kan 48 mega ya resolusinya ya, 48 mega. Kalau saya foto normal, rata-rata dia dapat sekitar 6 sampai dengan 7 mega hasilnya. Begitu saya cropping 50%, bisa turun di bawah 2 mega. Nah itu pengalaman saya pribadi. Insya Allah bisa itu dilakukan. Tapi masukannya tetap akan kita terima dan kita pertimbangkan untuk kita bicarakan di DPP. Ada yang lain? Maksudnya gini Pak Ulang, Ya. memang saya terima juga bagaimana orang itu semakin mudah. Betul, kita pahami itu. Ya. Kita pahami. Makanya kita terima masukannya. Silakan Pak. Maksudnya 2 mega itu filenya kiri dan lebih dari 2 mega. Ukuran foto yang Bapak foto. Ya. Artinya ukuran foto yang bisa di-attach atau dilampirkan. Jangan lebih dari 2 mega ya. Ya, yang lebih dari 2 mega. Begitu Pak. Ya, Pak. Ya. Kalau di Gmail pun kan dipersyaratkan sekali kita ngirim email maksimal 25 mega yang bisa diterima. Selebihnya diarahkan melalui link. Gitu. Baik. Nanti boleh bertanya lagi. Saya akan lanjutkan beberapa penjelasan mengenai yang berhubungan dengan digital sistem kepartaian. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kita membangun beberapa platform digital yang tadi saya sebutkan. Kita punya website. Dan di samping website itu, yang tidak kalah penting adalah kita punya media sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sebagian yang tidak mau memakai media sosial. Ada yang mungkin karena ada faktor ideologis membenci media sosial karena ini produknya Barat, bersinggungan dengan Yahudi. Itu boleh, nggak ada masalah. Berarti Bapak harus berkomunikasi dengan kami dengan cara-cara yang lain, dengan cara WA, dengan cara buka websitenya secara langsung. Tetapi bagi mereka yang punya media sosial, kami dari DPP telah mempersiapkan diri dengan sejumlah media sosial. Terdiri dari yang pertama Facebook. Silahkan ajak berteman kami di Facebook. Di searchingnya itu, pencariannya itu, silahkan diketik DPP Masyumi. Kalau Bapak Ibu ketik Masyumi saja, akan begitu banyak keluar akun-akun Facebook, akun-akun yang
relate atau berhubungan dengan Masyumi. Tetapi kalau Bapak Ibu mengetik DPP Masyumi, insya Allah akan langsung ketemu. Ya. Kami juga menghimbau bila DPW ingin membuat Facebook DPW, silahkan, karena ini untuk menjaring komunitas, menjaring pertemanan, mensosialisasikan kegiatan-kegiatan DPW. Dan di dalam Facebook itu juga nanti ada namanya halaman atau page. Karena Facebook secara akun dibatasi 5.000 orang. Tetapi kalau kita bangun page atau bangun halaman di dalam akun Facebooknya DPW tadi, maka kita bisa menjangkau jutaan orang. Nah, kalau yang namanya halaman atau page itu butuh orang meng-like. Kita tidak perlu approve, siapa saja bisa meng-like. Tapi kalau pertemanan, dia tambah kita sebagai teman, kita meng-approve. Kalau kita tidak approve, maka dia tidak bisa menjadi teman kita. Itu perbedaannya. Nah, jadi page ini atau halaman nempel di akunnya kita, akun DPW atau akun pribadi kita. Fungsinya bisa menjangkau lebih luas dan kita bisa mengambil data statistik dari page. Kalau akun tidak ada data statistik. Jadi kalau Bapak Ibu membuat sebuah campaign tentang pribadi, misalnya ada mungkin di antara kita nanti jadi caleg campaign, itu datanya kita bisa lihat statistiknya melalui page. Itu juga di PW bikin campaign, datanya bisa dilihat di page. Gitu. Selanjutnya kita insya Allah nanti punya Instagram. Sebenarnya sudah punya yang lama, tetapi kita lagi proses mengambil alih Instagram yang dibangun pada tahun 2020. Karena tadi ada sedikit permasalahan-permasalahan yang seperti dijelaskan oleh pimpinan tadi, maka kita ada dua kemungkinan, mengambil alih yang tahun 2020 atau membuat ulang halaman Instagram. Selanjutnya media sosial kita insya Allah juga bakal punya Twitter. Ini dalam proses dibuat Twitter. Dan kita juga akan menyediakan Telegram channel. Kenapa Telegram? Karena WhatsApp dibatasi hanya 250 orang, Telegram bisa ribuan, bahkan lebih. Kalau channel bahkan bisa jutaan nanti followernya, gitu ya. Jadi komunikasi kita bisa kita bangun dengan berbagai macam cara, gitu. Terakhir, ini juga tidak kalah penting dan insya Allah bisa menghasilkan pemasukan bagi kita semua, adalah YouTube channel. DPP telah membuat YouTube channel dengan nama sebelumnya adalah Masyumi Memanggil. Kemudian nama itu kita ubah karena Masyumi Memanggil itu sebenarnya sebuah tagline, sebuah semboyan ya Pak ya, semboyan di mana kita ingin memposisikan diri, positioning partai lah. Gitu. Kita ubah menjadi Partai Masyumi TV. Partai Masyumi TV. Nah, ini cuma ada kendala nih, ada kendala sedikit karena baru kita ubah beberapa minggu yang lalu, sehingga kalau searching dengan kata-kata Partai Masyumi TV nggak hit ya, nggak langsung connect ya. Sebaiknya kalau mau cari akun atau channel Partai Masyumi TV, tetap dengan searchingnya itu Masyumi Memanggil. Jadi di YouTube ada kolom searching. Bapak Ibu silakan masukin kata-kata Masyumi Memanggil. Dia akan langsung di nomor 1 paling atas akan keluar Partai Masyumi TV. Bapak Ibu sekalian, kami sangat memohon kerjasamanya dan permohonan ini tolong diteruskan sampai ke akar rumput. Yang pertama, tolong semua dari kita subscribe akun tersebut. Yang kedua, tolong semua konten yang ada di dalam akun tersebut ditonton. Minimal nontonnya 30% dari durasi. Karena kalau kita nontonnya cuma 2 menit, misalnya videonya 10 menit, kita nonton 2 menit, berarti kita nonton 20%. Maka itu tidak akan efektif memviralkan video tersebut. Jadi YouTube itu punya sistem untuk mengenerate supaya YouTube-nya itu menjadi viral apabila kita minimal nonton 30% dari durasi. Jadi kalau ada durasi
misalnya 50 menit, berarti kita harus nonton 15 menit. Ya kalau ibu punya banyak, bapak ibu punya banyak kegiatan, buka aja, bapak ibu bisa melakukan hal yang lain, biarkan YouTube-nya jalan sebentar. Itu tujuannya untuk memviralkan. Setelah subscribe, setelah menonton 30%, langkah selanjutnya adalah tolong kita rame-rame memberikan tanda jempol. Dan yang terakhir, tolong kita bersama-sama menekan tombol share. Ya, ini udah kayak Ustadz Abdul Somad nih. Subscribe, like, and share. Itu cara kita untuk viral. Tanpa dukungan itu dari bapak-bapak ibu sekalian, sahabat-sahabat Masyumi ini, maka semua itu nggak akan jalan. Kita di DPP, akun tersebut sudah dalam proses kita monetisasi, dimonetize. Artinya apa? Kalau penontonnya banyak, kalau yang mensubscribe banyak, kalau jam tayangnya terus tumbuh grafiknya, akan ada sejumlah rupiah yang akan masuk ke channel tersebut. Makanya kita juga mengizinkan ya wilayah untuk membuat channel yang sama. Akan kita keroyok rame-rame. Seluruh Masyumi DPW, seluruh DPW Masyumi yang misalnya punya channel, akan kita keroyok se-Indonesia untuk supaya viral kontennya. Nah ini harus menjadi semangat dan komitmen kita bersama. Karena tanpa ini nggak akan jalan, nggak akan jadi duit. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita komit, insya Allah ini bisa jadi duit. Gitu. Karena dia itu viralnya itu akan di-generate langsung oleh mesinnya YouTube. Kalau kita bisa ngedorong. Tapi kalau kita nggak bisa ngedorong, ya YouTube juga nggak mau. Gitu. Bagaimana nanti proses administrasi untuk melakukan monetisasi? Silahkan berkonsultasi kepada kami di pusat. Kami akan bantu. Atau yang punya akun pribadi juga pengen cari duit, silakan bisa konsultasi kepada kami. Ya. Jadi tadi pesan terakhir saya ulang lagi, jangan lupa di subscribe, di like akunnya partai, akunnya Bang Yani, Ahmad Yani Channel, akunnya Ketua Majelis Suro kita, Integritas Bang Dullah. Tolong kami kita keroyok. Saya pribadi punya sekitar 6 akun Gmail. Tidak untuk tujuan fiktif, karena saya banyak organisasi. Saya punya yayasan, punya 1 akun. Saya punya beberapa organisasi kedaerahan, saya punya akun. Saya punya 2 perusahaan, saya punya akun. Saya secara pribadi punya 1 akun. 5 akun ini sekarang bekerja aktif. Siapa saja yang minta tolong, saya gunakan. Nah, kalau bapak-bapak juga seperti saya punya 5 akun, insya Allah 1 bulan ke depan meledak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, betapa penting betul media cetak itu sudah ditinggal. Orang sudah tidak baca koran lagi. Media televisi sudah tidak ditonton lagi. Berapa banyak orang-orang yang di sini menonton TV kan saya kira nggak ada lagi tonton. Orang menonton sekarang melalui handphone. Dan oleh karenanya tadi apa yang dikemukakan oleh Mas Said Ulam tadi menjadi sangat penting sekali bagi kita, ya karena sosialisasi agar itu luar biasa. Saya ingin memberikan contoh saja. Saudara Refli Harun itu berhenti dia jadi penasihat hukum, menjadi usaha hukum, dia menjadi YouTuber sekarang. 1 juta lebih dia udah besarnya itu. Karena kasusnya Habib Rizik. Dia penghasilannya sebulan itu lebih kurang paling minimum itu 75 juta. Dia sampai pernah dapat 500 juta, 300 juta dan lain sebagainya. Itu kepentingan dia pribadi. Kalau kita semuanya adalah dalam rangka kepentingan partai tadi. Nah oleh karenanya kalau kita keroyok semua dan ini bisa memviralkan, sangat memviralkan dan ini bisa terbaca dengan anak-anak media, anak-anak milenial,
Sekarang ini anak-anak milenial itu angkanya 20% lebih. Dia itu main di YouTube. Dan oleh karenanya kalau kita punya YouTube, bisa YouTube yang ringan-ringan sekaligus sosialisasi partai. Bisa jalan nanti Pak Kiai sambil nanya ke majelis taklim yang di pengajian yang di Basumi, cukup, nggak usah rame-rame, nggak usah lama-lama durasinya, 5 menit, 6 menit sudah bisa jalan seperti itu. Itulah yang kemarin kami lakukan sambil perjalanan, ada toko kita viralkan dia, tokonya kita viralkan, masuminya kita viralkan, terus menerus seperti itu. Nah kalau anggota kita 1 juta seluruh Indonesia, siapapun yang membuat YouTube akan menjadi 1 juta juga penontonnya seperti itu, karena kita keroyok rame-rame. Dan oleh karenanya nanti kita akan buat surat edaran dari DPP melalui IT, setiap wilayah harus punya YouTube yang akan kita keroyok, setiap DPD juga harus punya YouTube seperti itu untuk informasi timbal balik kita. Kalau mau mengetahui nanti apa sih pekerjaannya DPP sekarang ini, apa yang sudah dilakukan, nanti tinggal dibuka saja channel seperti itu. Jadi komunikasi kita begitu cepat seperti itu. Nah oleh karena itu memang ini memang membutuhkan tenaga-tenaga muda. Jadi rekrutlah anak-anak milenial. Karena anak milenial paling suka ya kan dengan hal seperti itu. Dan insya Allah kita akan lihat nih, kita bisa monitor ini berapa banyak nanti Pak wilayah yang sudah isi formulir ini, itu bisa kita lihat, kita monitor ini. Wah ternyata sejak kita dari Jawa Timur hari ini, anggota Masumi dari Manjuru ini menambah 1.000 orang. Dari mana 1.000 orang itu? Dari pengurus-pengurus ini semua, anak, keluarga dan sebagainya seperti itu. Terus menerus. Dan nah anggota Masumi 55 itu baru manual, belum ada teknologi. Itu 10 juta orang ya Bang ya. Dan mereka itu bangga kalau anak-anak cucu yang sekarang itu memotret, ada yang memposting ke saya, Bang, saya ini bapak saya Masumi, mau bukti Bang ada? Tuh dia kasih. Dulu ada yang namanya lembaran iuran, kertas iuran Masumi itu bapaknya bayar. Sekarang kita iuran kita, bagaimana cara iuran kita? Kita membuat tadi dengan sekaligus kita sudah membantu partai. Jadi mungkin tidak lagi bayar iurannya seperti manual seperti itu, dengan mensosialisasikan, mensubscribe dan lain sebagainya. Dan saya sarankan juga kawan-kawan juga membuat juga nanti konten. Nah, yang paling penting adalah konten berita. Kita buat rame-rame, jangan juga menjadi backfire kita, menjadi kontraproduktif. Nanti konten itu nanti DPP akan memberikan pedoman mana yang layak untuk disampaikan, mana yang tidak layak untuk disampaikan. Itu nanti kita akan membuat, tentunya ada kaidah-kaidah yang lainnya seperti itu. Dan insya Allah kalau ini bisa berjalan, kita sudah lengkap, kita sudah bisa mengumumkan melalui ini anggota kita. Dulu Masumi 55-10 juta, insya Allah anggota kita dengan model kayak ini 30 juta. Jadi orang sudah tidak mampu lagi, mungkin lagi mengerjakan kita. Dan itu bisa hanya dikerjakan bisa dari rumah dengan teknologi ini. Kita memanfaatkan teknologi ini. Saya bersyukur alhamdulillah. Pertama terus tenaga ini Allah yang menggerakkan. Ya kita nggak tahu-tahu Bang, waktu kita di Siber TV-nya Pak B. Haikal, ada satu anak muda telepon saya, Bang, saya mau bantu Masumi bagaimana caranya. Tapi saya tidak punya kemampuan lain, hanya kemampuan IT. Nanti saya dorong nih bagaimana cari uangnya dari IT ini. Datang namanya Mas Fauzan, kita langsung aja rekrut dan langsung dia bisa apa namanya monetize dan memperbanyak itu. Nah, jadi itu menurut saya ini penting, ibu-ibu penting itu, tapi bermedsos riala yang selektif, karena banyak juga jebakan. Hati-hati, saya ingin mengatakan juga banyak jebakan konten isu yang dibuat oleh Badan Intelijen. Hati-hati betul. Ternyata itu adalah hoax. Tapi mereka mengedarkan, tapi sengaja nanti dikenakan undang-undang ITE. Oleh karena itu nanti DPP akan sesegera mungkin mengeluarkan petunjuk dan pedoman bagaimana bermedsos yang arif bijaksana, tapi tidak masuk di dalam kategori menyebarkan berita bohong atau hoax dan lain sebagainya. Saya kira itu tambahan dari kami. Terima kasih. Saya Mas Pak. Saya ada. Ya Pak Kiai, Waktunya berbatas. Sedikit. Tapi yang penting. 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mulai dari ini mengenai pendaftaran lewat IT untuk diketahui diterima atau tidaknya bagaimana, karena saya sudah kemarin sudah mencoba tapi tidak ada balasan. Oh ya. Itu ini satunya. Tapi udah masuk ya Pak Kiai? Iya masuk. Oh, berarti sudah terdaftar, nanti kita kasih tahu. Nomor 2, saya menginginkan walaupun tadi disebutkan tidak boleh menanggapi pernyataan dari kelompok partai dakwah Republik Indonesia, tapi itu dibaca oleh orang. Lalu bagaimana untuk menjawab kepada orang lain? Kalau ini dibaca oleh orang, kita tidak punya jawaban, lambat laun mesti kena. Oleh karena itu, kalau memang kita tidak boleh menjawabnya, maka perlu adanya buku putih, sehingga nanti orang lain bisa membacanya dengan jujur. Kemudian tokoh Pak, ya tokoh. Sekalipun sekarang zamannya digital, tokoh masih laku. Kalau tokoh ada yang punya pengaruh, dikena itu bisa menyaingi digital saya kira. Oleh karena itu saya mengharap kepada DPP untuk bersilaturahim kepada tokoh-tokoh. Ini kiai saya ketemu kemarin, yang saya sangat sulit untuk menemukan di Bangkalan, di Sumeneb. Ini sanggup sudah untuk melengkapi, terutama di Bangkalan. Ini namanya Kiai Haji Imam Mu'tik. Saya kenalkan sekarang kepada DPP dan nanti bisa foto bersama. Sampang tadi siap melengkapi di Bangkalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawab Bang Abdullah tadi yang tadi klarifikasi. Itu ada sudah diedarkan oleh sekretaris yang disuruh, namanya maklumat. Itu ada teori yang saya jelaskan tadi. Kemudian dilampirkan dengan rapat tanggal 7 November 2020. Apa istilahnya rapat hasil? Bukan, ya hasil rapat. Notulen rapat itu ada. Jadi kalau tidak ada di apa? Dimasukkan di web. Oh, nanti dimasukkan di web saja. Sudah ada itu. Cukup ya. Pak, saya kira kenal waktu juga. Saya kembalikan lagi, tapi kalau nanti ada hal-hal yang masih kurang jelas, bisa kita secara langsung. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua, baik DPP maupun Majelis Syuro. Untuk selanjutnya, sebelum kita istirahat, karena kita ini partai Islam, asasnya Islam, maka kita memulai dengan basmalah. Kita juga akan menutup dengan doa. Kami mohon dengan segala hormat Kiai Haji Muhammad Yunus SIP untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Baik, para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, para kiai, para ulama, para perwakilan dari DPW Partai Masyumi dan DPD Partai Masyumi, marilah kita bersama-sama untuk berdoa mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita ikhtiarkan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah bainana wa bain qawmina bil haqq. Wa bil fathi ya fattah iftah qulubana wa anta khairul fatihin.
اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود خير منصور ويا ذا الكرم والجود. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاشك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل صعبنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آذنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ويرحمنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نشرة الشريعة، ووسك اللهم رابطتها وأدقتها واهدها سبلها، وترها بنورك الذي لا يحبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأوفيها بمعرفتك، وأعمدها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين على اليهود الظالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي روهينيا وفي ولاية المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم اهلك الكفرة المشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.